Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat-sehat aja kan? Dalam masa pandemi ini tolong kalian jaga diri baik-baik sehingga jangan sampai kalian sampai sakit ya. Pada kesempatan ini Budia akan memberikan layanan informasi terkait dengan nilai-nilai karakter bangsa diperuntukkan untuk kelas 10 OTKP 1, kelas 10 AKL, dan 1 TKKR. Nah, layanan BK terkait dengan nilai karakter bangsa, yaitu yang pertama, yaitu terkait dengan sikap religius. Ya, ada banyak nanti nilai-nilai pendidikan karakter, ada 18 pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius. Nah, apa sih religius? Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, sikap perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agama ini contohnya apa? Misalnya, kalian dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan satu kali pun, ya, harus 5 waktu. Itu adalah salah satu contoh dari sikap religius. Kemudian hidup rukun dengan pemeluk agama lain, saling menghargai dengan teman kalian yang beragama lain. Yang kemudian yang kedua, nilai karakter bangsa yaitu yang jujur. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ini jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian harus selalu bersikap jujur pada orang tua, pada saudara, dan sebagainya, gitu ya. Contohnya bagaimana kejujuran? Misalnya kalian izin ke sekolah, Bu, hari ini izin mau berangkat ke sekolah, ya harus tepat datang di sekolah, jangan sampai kalian belok-belok ke main ke sana kemari. Namanya tidak jujur dalam perbuatan dan maupun perkataan. Kemudian yang ketiga, nilai karakter yang perlu Anda miliki atau Anda ketahui yaitu terkait dengan disiplin. Nah, disiplin tentunya kalian sudah pernah atau sering mendengar perkataan disiplin. Di sekolah harus disiplin dan sebagainya. Nah, apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan. Nah, tertib, harus patuh. Contohnya di sekolah kalian sudah ada tatib, ya. Tatib itu harus dipatuhi, harus dilakukan dengan baik. Contohnya yang bagaimana lagi? Yaitu harus datang ke sekolah tepat waktu, paling enggak kurang 5 menit, atau tepat waktu, jangan sampai telat-telat, ya. Tolong yang telat-telat itu ayo tolong diperhatikan. Jadi kedisiplinannya kurang, ya. Ayo mulai sekarang belajar hidup disiplin. Semuanya itu apa? Untuk kebaikan kalian sendiri, untuk kebaikan kalian semua, kan gitu ya. Jadi kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi disiplin itu diterapkan? Jadi sekarang nih di masa sekolah ini kedisiplinan, ketaatan terhadap aturan itu mulai dijalani, dilaksanakan sehingga nanti kalian pada saat bekerja semua akan sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa namanya sangat enak sekali, ya, biasa hidup disiplin. Oke, yang berikutnya adalah nomor 5 terkait nilai karakter. Nomor 5 adalah kerja keras. Nah, kerja keras tentunya kalian paham apa itu kerja keras. Kerja keras adalah satu perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan apapun, hambatan belajar, hambatan tugas, semua pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas, dengan baik. Nah, itu diperlukan suatu upaya yang sangat keras, yang sangat sungguh-sungguh. Nah, itu adalah suatu kerja keras. Contohnya kalian dikasih tugas, diselesaikan, lagi cepetan, tepat waktu. Nah, itu adalah suatu upaya kerja keras. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu nilai karakter yang keenam,
terkait dengan kreatif. Nah, tentunya kalian juga paham ya apa itu kreatif. Nah, dituntut jadi remaja yang kreatif. Nah, kreatif itu apa? Yaitu berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil yang baru berdasarkan sesuatu yang tadi dimiliki. Jadi bekerja dengan menghasilkan cara-cara yang baru, yang kreatif, ya, menemukan cara-cara yang bagus, yang model baru, yang bukan model yang model-model lama, itu ya, itulah suatu kreatif. Buat suatu prakarya yang dimodifikasi dengan berbagai macam hal sehingga menunjukkan suatu karya yang sangat bagus, yang sangat gentle dan sebagainya. Itulah kreatif. Kemudian yang berikutnya, nilai pendidikan karakter bangsa yang perlu juga Anda ketahui dan setidaknya kalian miliki adalah sikap mandiri. Apa itu mandiri? Bukan mandi sendiri loh ya. Mandiri adalah perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Semuanya tidak tergantung pada orang lain. Belajar melakukan segala sesuatunya dengan atas inisiatif kesadarannya sendiri. Nah, misalnya kalian pada saat bangun pagi, itu nggak usah orang tua yang membangunkan. Harus punya kesadaran, oh iya saya harus sholat subuh, saya harus ke sekolah. Bangun sendiri, bangun sendiri, menyiapkan segala perlengkapan sekolahnya, bajunya, buku, tas, segalanya, semua jadi bukan dari orang tua. Itu adalah salah satu dari sikap mandiri. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai karakter yang perlu Anda ketahui juga adanya sikap demokratis. Apa itu demokratis? Yaitu berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban diri dan orang lain. Jadi mempunyai sikap-sikap dan tindakan yang sama dengan orang lain. Berikutnya yang ke-9, nilai karakter yang tidak kalah penting adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu. Apa itu rasa ingin tahu? Yaitu tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam, meluas dari sesuatu yang dipelajari. Jadi kalian kalau belajar sesuatu hal, sudah tahu, pengen belajar lagi, pengen tahu lagi, pengen lebih lihai lagi, pengen mengetahui lebih dalam lagi. Nah, itu adalah rasa ingin tahu. Ini wajib dimiliki oleh kalian semua. Rasa ingin tahu ini penting sekali, jadi tidak berhenti sampai di situ. Pengen yang lebih bagus lagi, pengen yang lebih mendalam lagi tentang sesuatu yang dipelajari. Nah, berikutnya adalah yang ke-10, nilai karakter bangsa yang tidak kalah pentingnya adalah cara semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan, tentu kata-kata itu sudah sering kalian dengar. Semangat kebangsaan harus tinggi. Nah, yaitu apa itu? Yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, yaitu segala sesuatunya ini harus berdasarkan kepentingan bangsa. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Dari anak AKL, anak APK, gimana? Contohnya gimana? Misalnya di kampungmu pada saat ada perayaan 17 Agustus, bergeja bakti membuat satu gapuro. Kamu diundang untuk ditugasi membantu membuat gapuro. Nah, pada saat itu di rumahmu juga ada keperluan. Tolong, mana yang harus didulukan kalau punya rasa kebangsaan? Ya, membantu membuat gapuro itu demi hari untuk perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Itu semangat kebangsaan ya. Jadi apapun diperuntukkan untuk negara, kepentingannya ditinggalkan dulu. Oke, yang berikutnya adalah yang ke-11 yang tidak kalah pentingnya adalah cinta tanah air. Sering kali kata-kata itu kalian dengar. Apa itu cinta tanah air? Yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian terhadap nusa dan bangsa ini. Ya, peduli, harus peduli. Misalnya budaya kalian dijiplak atau diakui oleh negara lain. Kalian perlu adanya suatu tindakan
Oh, tidak senang hal itu punya kita, tidak boleh dicipta, tidak boleh diakui. Ya, itu adalah cinta tanah air seperti itu. Rasa kebangsaannya tinggi, adalah budaya kita. Itu adalah cinta tanah air. Apapun yang dilakukan oleh negara lain untuk negara kita atau gangguan dari negara lain untuk negara kita, kalian wajib untuk bereaksi seperti itu. Oke, yang berikutnya tidak kalah pentingnya yaitu nilai karakter bangsa yang ke-12 yaitu menghargai prestasi. Nah, apa itu menghargai prestasi? Kalian tentu ya juga mengerti kata-kata menghargai prestasi yaitu sikap tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, menghormati keberhasilan orang lain. Tahu contohnya apa? Menghormati keberhasilan orang lain, menghormati atas prestasi orang lain. Misalnya contoh temanmu di kelas ya, ada yang dapat ranking 1 atau 2. Kalian juga wajib menghargai, memang dia pintar, tekun belajar. Temanmu ada mendapatkan kejuaraan olahraga, futsal misalnya, dapat prestasi. Kamu juga bisa harus menyadari, menghargai hal itu. Memang dia bekerja keras. Kalau kamu ingin mendapatkan prestasi, kalian juga harus bekerja keras sehingga bisa dihargai orang lain prestasi. Gitu kan? Nah, ada yang bisa bertanya? Kalau bertanya, tolong monggo. Nah, kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah nilai karakter bangsa terkait dengan persahabatan atau komunikatif. Nah, apa itu bersahabat atau komunikatif? Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bekerja sama dengan orang lain. Nah, contohnya bagaimana? Senang bergaul, senang berbicara, bekerja sama dengan orang lain. Misalnya kalau kamu ditelepon, di chat temanmu, ya langsung dibalas. Jangan sampai ditunda-tunda, besoknya baru dibuka, besoknya baru sudah centang, sudah kelihatan dibaca, nggak dibalas. Nah, itu tidak baik, tidak komunikatif. Ayo, jadilah orang yang komunikatif. Ya. Kalau ditelepon, di chat temannya langsung dibalas. Kemudian, apapun yang terjadi selalu dikomunikasikan dengan temannya dengan baik, dengan hati yang tenang dan sabar. Oke? Sekarang kita lanjut, yaitu nilai karakter yang perlu Anda miliki atau perlu Anda ketahui itu terkait dengan cinta damai. Apa itu cinta damai? Wah, harus cinta damai kita ya. Yaitu perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita. Cinta damai. Itu tidak senang, contohnya tidak senang adanya keributan, tidak senang tawuran. Ayo ada masalah, ada kesalahpahaman, ayo diselesaikan, dikomunikasikan dengan baik-baik ya. Jangan sampai ada tawuran. Jangan sampai ada berantem. Ini kalau sampai anak senang berantem berarti anak itu tidak cinta damai. Jadilah anak yang cinta damai. Segala sesuatunya ada masalah apapun dikomunikasikan dengan baik-baik, atau dengan wali kelasmu, atau dengan guru BK, atau dengan yang orang lain yang kira-kira berkenan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah nilai karakter bangsa yang ke-15 adalah gemar membaca. Nah, sekarang ini banyak dicanangkan literasi, ayo senang terkait dengan literasi membaca. Nah, itu apa sih gemar membaca? Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai macam hal yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Ayo mulai sekarang budaya sekarang mulai berkurang ya, kesenangan membaca ini. Ayo mulai sekarang digalakkan lagi kebiasaan senang membaca ini. Karena apa? Demi kemajuan dirinya. Ilmu juga awalnya dari membaca. Orang tahu berbagai macam hal dari membaca. Ini penting sekali. Ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut pada nilai karakter yang 16, yaitu tidak kalah pentingnya adanya kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan. Ya, contohnya apa ini? Ayo, peduli sosial. Jadi rasa menanamkan rasa sosial yang tinggi, yang baik pada orang lain. Contohnya apa? Misalnya ada temanmu yang sedang sakit kira-kira seminggu. Ayo urunan. Kemudian setelah terkumpul uangnya, ayo didatangi ke rumahnya, dikasih bantuan sedikitnya untuk mengurangi rasa bebannya, kan gitu ya. Itu salah satu contoh yang gampang yang perlu kalian ketahui. Atau memberikan bantuan kepada teman yang tidak mampu. Nah, diberikan bolpen, berikan buku. Nah, itu adalah rasa peduli sosial. Ini penting harus kalian ketahui ya. Oke, berikutnya nilai karakter yang berikutnya yaitu terkait dengan peduli lingkungan. Nah, apa itu peduli lingkungan? Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitar kita. Nah, tolong ayo peduli lingkungan. Contohnya yang bagaimana? Kalau ada taman-taman di dekat rumah, di sekolah, ayo tolong jangan dirusak, taman-taman itu kasihan ya. Jangan dilewati, jangan dilompati. Ayo dipelihara dengan baik, disiram ya dan sebagainya. Ayo lingkungan kita jaga biar kelihatan indah dan asri. Oke? Nah, seperti itu. Tolong ya, yang biasa lompat-lompat pagar, lompat taman, itu jangan sampai terulang lagi. Ayo tanamannya dijaga, disiram, ditata, ditanam kembali bunga-bunga yang indah. Akan menjadikan suatu keindahan di halaman kita. Oke, yang berikutnya, ada pertanyaan terkait ini semua tentang peduli lingkungan? Kalau nggak ada, oke, kita lanjut pada tanggung jawab. Nilai karakter yang terakhir adalah rasa tanggung jawab. Tentunya rasa tanggung jawab ini adalah dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, semua punya rasa tanggung jawab masing-masing. Apa sih itu pengertiannya? Pengertiannya adalah sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Adanya rasa tanggung jawab atau rasa kewajiban yang harus diselesaikan. Ya, semua orang punya. Kalian juga punya rasa tanggung jawab. Kewajibanmu apa? Kewajibanmu belajar di rumah, bantu orang tua. Itu adalah kewajibannya semua orang. Dia juga punya rasa tanggung jawab, bekerja untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Itulah rasa tanggung jawab yang perlu kalian ketahui dan dijalankan. Saya kira itu aja nilai-nilai karakter. Semoga dengan tayangan ini bisa mengena di hati kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari sehingga sikap dan perilaku kalian akan tercermin sikap perilaku yang berkarakter. Jadilah siswa yang berkarakter, yang cantik, yang ganteng, yang berperilaku yang menarik. Nah, saya kira itu aja. Pendidikan karakter ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.